kali ini saya akan ngebahas tentang perjalanan internet di Indonesia. Bagaimana jika hidup hari ini tanpa internet, guys? Gak ada YouTube, gak ada media sosial, gak ada belanja online, dan gak bisa kerja dari rumah. Tapi, tahukah kalian kalau sebenarnya internet di Indonesia itu punya perjalanan yang cukup panjang dan gak selalu mulus? Jadi, mari kita mundur sejenak dan telusuri perjalanan panjang internet di Indonesia. Internet pertama kali dicetuskan pada tahun 1969 lewat proyek ARPANET di Amerika Serikat. Saat itu tujuannya sederhana, untuk menghubungkan beberapa komputer demi keperluan militer. Bagi kalian yang nggak tahu, proyek ini yang nantinya membuka jalan buat lahirnya internet modern seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1983, protokol TCP atau IP diperkenalkan. Ini semacam aturan dasar yang membuat komputer bisa ngobrol satu sama lain lewat jaringan. Ibaratnya, ini kayak bahasa universal buat semua komputer di dunia biar mereka bisa saling terhubung. Dari sinilah internet mulai berkembang dan akhirnya merambah ke berbagai negara termasuk Indonesia. Tapi nih guys, masuknya internet ke Indonesia nggak segampang yang kalian kira. Di akhir tahun 1980-an, waktu itu belum ada smartphone, belum ada wifi, bahkan komputer saja masih barang mewah. Tapi ada sekelompok mahasiswa cerdas dari Institut Teknologi Bandung atau ITB yang berani bereksperimen. Mereka adalah anggota dari organisasi amatir radio klub ARC. Meskipun dengan peralatan sederhana, mereka mulai bereksperimen dengan jaringan radio untuk komunikasi. Gak nyangka, dari hobi mereka main radio, eksperimen ini jadi cikal bakal internet di Indonesia. Jadi, di akhir tahun 1980-an, mahasiswa-mahasiswa ini adalah pionir yang membuka pintu bagi perkembangan teknologi komunikasi di negeri kita. Waktu itu mereka nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan bakal mengubah kehidupan masyarakat Indonesia di masa depan. Lanjut ke tahun 1990 guys. Kita ketemu sama dua tokoh penting dalam sejarah internet Indonesia, yaitu Robby Subiakto dan Ono W. Purbo. Mereka nggak hanya eksperimen iseng, tapi benar-benar berusaha mengembangkan jaringan komputer berbasis teknologi radio paket. Dengan menggunakan perangkat radio amatir dan komputer, mereka membangun jaringan komunikasi yang lebih luas. Tapi pastinya perjuangan mereka nggak gampang. Di era 90-an, dukungan infrastruktur teknologi masih sangat minim. Belum ada dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat belum paham pentingnya internet. Pada tahun 1994, kita melihat munculnya layanan ISP pertama di Indonesia, Ipteknet, dan di tahun yang sama, Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya mulai beroperasi. Disinilah titik baliknya. Akses internet mulai bisa dinikmati meskipun masih sangat terbatas. Bayangin saja, waktu itu kecepatan internetnya lamban banget dibanding standar sekarang. Tapi buat orang-orang saat itu, ini adalah kemajuan yang luar biasa. Maju ke tahun 2000-an, disinilah internet mulai jadi lebih komersial dan menyebar ke kalangan umum. Ini eranya warnet guys. Siapa di sini yang dulu sering ke warnet? Nah, buat anak-anak warnet sejati, pasti ada banyak kenangan di sana. Mulai dari main game online, MIRC, sampai Friendster. Semuanya berawal dari warnet.
Tapi di balik euforia ini ada tantangan besar. Internet memang mulai menyebar, tapi aksesnya masih terbatas di kota-kota besar. Ada kesenjangan digital yang lebar antara perkotaan dan pedesaan. Jadi, meskipun warnet menjamur di berbagai tempat, masih banyak di daerah di Indonesia yang belum punya akses internet. Disinilah kita melihat masalah utama, pemerataan akses internet. Lompat ke masa kini, teman-teman pasti udah dengar soal Starlink kan? Nah, Starlink adalah sistem internet berbasis satelit yang dibuat oleh Elon Musk, bos besar dari Tesla dan SpaceX. Starlink ini bikin heboh karena dengan ribuan satelitnya. Mereka bisa memberikan akses internet ke daerah-daerah terpencil yang gak terjangkau kabel optik. Kedengarannya keren banget kan? Tapi gak semua pihak senang dengan masuknya Starlink ke Indonesia. Jadi mulai tahun 2022, Starlink sudah mulai bekerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia. Tapi masalahnya, Starlink hanya boleh beroperasi lewat B2B atau business to business. Artinya, mereka nggak bisa langsung menawarkan layanan ke masyarakat umum. Ini jadi isu besar, karena kalau Starlink masuk bebas, kompetisi dengan ISP lokal akan makin ketat. Beberapa perusahaan lokal seperti Telkom dan Bisnet mungkin melihat ini sebagai ancaman serius. Di satu sisi, Starlink bisa membantu menjangkau daerah terpencil yang selama ini nggak terjangkau internet. Ini bisa meningkatkan literasi digital dan memperbaiki kualitas hidup di daerah-daerah tersebut. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa perusahaan lokal bisa terpinggirkan. Konflik persaingan ini tentu bakal jadi perhatian serius dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, Steve Serang, Kepala Divisi Komunikasi Korporat Indosat Ooredoo, Hutchison, mengatakan perusahaannya tidak melihat Starlink sebagai kompetitor. Indosat katanya justru melihat ada peluang kolaborasi dengan Starlink untuk bersama mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia. Teknologi Low Earth Orbit atau LEO memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan menjangkau lebih banyak masyarakat hingga di wilayah terpencil dan juga terluar Indonesia, kata Steve. Arif dari APZII menegaskan sebenarnya para penyedia jasa internet di Indonesia pun punya kemampuan untuk membantu pemerintah mendorong pemerataan akses internet ke seluruh pelosok negeri. Namun pemerintah terkesan mengenakemaskan pemain asing tanpa lebih dahulu mencari solusi bersama para pemain lokal, katanya. Ya kita juga ingin diajak bicara dong, jangan terus tiba-tiba semua diserahkan kepada asing, kata Arif. Kalau ada hal seperti ini, ya jangan terus pemain asing jadi anak emas yang terlalu berlebihan juga. Starlink memang bisa membantu menyediakan akses internet cepat, termasuk di daerah-daerah pedalaman atau terpencil di Indonesia. Dengan NOC, kata Budi, pemerintah dapat melakukan kontrol atas akses internet di Indonesia, sehingga bisa memblokir layanan internet bila disalahgunakan, misalnya oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Nanti ini bisa dipakai buat menangani judi online, pornografi, separatis, kata Budi. Internet sekarang sudah jadi bagian penting dalam hidup kita. Dari belajar, bekerja, sampai hiburan. Tapi perjalanan ini gak lepas dari tantangan. Konflik dan perjuangan banyak orang yang mungkin kita jarang dengar ceritanya. Inovasi ini ya harus tetap bijak dalam menggunakannya.
Internet bisa membawa perubahan positif, tapi juga punya risiko. Jadi, mari kita gunakan teknologi ini dengan bertanggung jawab dan terus mendukung perkembangan akses internet yang lebih merata di seluruh Indonesia. Terima kasih guys buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar kalian tentang kenangan kalian di era warnet atau pandangannya tentang masa depan internet di Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.